Berani beda. Kisah ini bukan sekadar belah duren, ini tentang cinta, harapan, dan perjuangan seorang ibu di usia senja. Siap untuk terpukau? Halo teman-teman semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, jadi gini, hari ini aku mau cerita tentang Ibu Dea, seorang janda yang hidupnya penuh lika-liku. Bayangin deh, di usia senjanya, Ibu Dea masih menyimpan bara asmara. Tapi, kisah cintanya kali ini bukan tanpa badai. Ada satu kata yang bikin merinding, belah duren. Bukan sekadar soal buah, tapi soal harapan, cinta, dan kenyataan pahit yang harus Ibu Dea hadapi. Siap untuk menyelami kisahnya yang bikin hati terenyuh? Ini bukan sekadar cerita biasa, tapi cerminan kehidupan yang kadang bikin kita bertanya, sampai kapan kita bisa berjuang demi cinta? Yuk, simak cerita lengkapnya. Ibu Dea, sosok wanita tangguh yang sudah malang melintang di kehidupan ini, ditinggal suaminya beberapa tahun lalu. Sejak saat itu, ia banting tulang demi menghidupi dirinya sendiri. Ia berjualan sayur di pasar tradisional, setiap pagi buta sudah berangkat, demi sesuap nasi. Namun, di balik ketegarannya, Ibu Dea menyimpan kerinduan akan cinta dan kasih sayang. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang pria bernama Randy. Randy lebih muda dari Ibu Dea, tapi pesonanya berhasil mencuri hati Ibu Dea. Mereka menjalin hubungan asmara yang awalnya terasa indah dan penuh gairah. Randy selalu memberikan perhatian dan kata-kata manis yang membuat Ibu Dea merasa kembali muda. Namun, kebahagiaan itu ternyata tidak berlangsung lama. Randy mulai menunjukkan gelagat aneh. Ia sering meminta uang kepada Ibu Dea dengan berbagai alasan. Awalnya, Ibu Dea tidak curiga dan memberikan uang seadanya. Namun, lama-kelamaan, permintaan Randy semakin besar dan sering. Ibu Dea mulai merasa terbebani, apalagi penghasilannya sebagai pedagang sayur tidak seberapa. Ia mencoba berbicara dengan Randy, tapi Randy selalu menghindar dan marah. Ibu Dea semakin bingung dan sedih. Ia mencintai Randy, tapi ia juga merasa dimanfaatkan. Di tengah kebingungannya, Randy mengajak Ibu Dea untuk melakukan belah duren. Bagi Ibu Dea, istilah itu memiliki makna yang dalam, bukan hanya sekadar hubungan intim, tapi juga simbol komitmen dan cinta sejati. Namun, dengan kondisi keuangannya yang serba kekurangan, Ibu Dea merasa ragu. Ibu Dea dilema. Di satu sisi, ia ingin membahagiakan Randy dan membuktikan cintanya. Di sisi lain, ia tidak ingin semakin terpuruk dalam kesulitan ekonomi. Ia mencoba mencari solusi dengan meminjam uang kepada tetangga dan teman-temannya, tapi hasilnya nihil. Semua orang tahu kondisi Ibu Dea dan tidak ada yang bersedia meminjamkan uang. Ibu Dea semakin putus asa. Ia merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Ia mencintai Randy, tapi ia juga tidak ingin menjadi beban baginya. Ia berpikir keras mencari jalan keluar, tapi tidak ada satupun yang terlintas di benaknya. Malam itu, Ibu Dea tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan nasibnya dan hubungannya dengan Randy. Pagi harinya, Ibu Dea memutuskan untuk berbicara jujur kepada Randy. Ia menceritakan semua kesulitan yang dialaminya dan mengatakan bahwa ia tidak bisa memenuhi permintaan Randy untuk belah duren. Randy terkejut mendengar pengakuan Ibu Dea. Ia marah dan menuduh Ibu Dea tidak mencintainya. Ibu Dea berusaha menjelaskan bahwa cintanya tidak bisa diukur dengan materi, tapi Randy tidak mau mendengarkan. Randy pergi meninggalkan Ibu Dea dengan perasaan marah dan kecewa. Ibu Dea menangis terseduh-seduh. Ia merasa sakit hati dan kecewa. Ia merasa cintanya telah dikhianati.
Ia merasa sendirian dan tidak berdaya. Beberapa hari kemudian, Ibu Dea mendengar kabar bahwa Randy telah pergi dengan wanita lain. Ibu Dea semakin terpukul. Ia merasa bodoh dan naif karena telah mempercayai Randy. Ia merasa telah memberikan segalanya kepada Randy, tapi yang ia dapatkan hanyalah kekecewaan dan sakit hati. Ibu Dea memutuskan untuk bangkit dari keterpurukan. Ia tidak ingin terus-menerus larut dalam kesedihan. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa hidup bahagia tanpa Randy. Ia mulai fokus pada pekerjaannya sebagai pedagang sayur. Ia berusaha meningkatkan penghasilannya dengan berjualan lebih giat dan mencari pelanggan baru. Ibu Dea juga mulai aktif mengikuti kegiatan sosial di lingkungannya. Ia bergabung dengan kelompok pengajian dan mengikuti kegiatan senam bersama ibu-ibu lainnya. Ia ingin mencari teman baru dan mengisi waktunya dengan kegiatan positif. Lambat laun, Ibu Dea mulai melupakan Randy dan fokus pada kebahagiaannya sendiri. Ia menyadari bahwa cinta sejati tidak harus selalu dengan pasangan. Cinta sejati bisa ditemukan dalam persahabatan, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ibu Dea belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan mensyukuri apa yang dimilikinya. Waktu terus berjalan. Ibu Dea semakin mandiri dan bahagia. Ia tidak lagi merindukan Randy dan tidak lagi menyesali masa lalunya. Ia belajar dari pengalaman pahitnya dan menjadi wanita yang lebih kuat dan bijaksana. Suatu hari, Ibu Dea bertemu dengan seorang pria bernama Pak Budi. Pak Budi adalah seorang duda yang juga berjualan di pasar. Ia memiliki kepribadian yang baik dan ramah. Ia selalu membantu Ibu Dea jika ia kesulitan. Lambat laun, Ibu Dea dan Pak Budi semakin dekat. Mereka sering bercerita dan saling bertukar pengalaman. Pak Budi tidak pernah meminta apapun dari Ibu Dea. Ia hanya ingin menjadi teman dan pendamping hidup Ibu Dea. Ia menghargai Ibu Dea apa adanya dan tidak pernah memaksanya untuk melakukan apapun. Ibu Dea merasa nyaman dan bahagia bersama Pak Budi. Ia merasa bahwa ia telah menemukan cinta sejati yang selama ini ia cari. Ibu Dea dan Pak Budi memutuskan untuk menikah. Mereka membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Mereka saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain. Ibu Dea akhirnya menemukan kebahagiaan sejati di usia senjanya. Ia membuktikan bahwa cinta sejati bisa datang kapan saja dan di mana saja. Kisah Ibu Dea mengajarkan kita bahwa cinta tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya kita harus menghadapi cobaan dan rintangan. Namun, jangan pernah menyerah pada cinta. Teruslah berjuang dan percaya bahwa suatu saat kita akan menemukan cinta sejati. Ingatlah, cinta sejati tidak bisa diukur dengan materi. Cinta sejati adalah tentang saling menghargai, menghormati, dan mendukung satu sama lain. Dan yang terpenting, cintailah diri sendiri terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain. Gimana, guys? Menyentuh banget kan kisah Ibu Dea ini? Semoga kita semua bisa belajar dari kisahnya ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video inspiratif lainnya. Share juga video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.